Film yang akan kita bahas kali ini adalah film yang berjudul Hunger. Film ini berasal dari Thailand. Film ini menceritakan seorang gadis muda yang mengelola restoran kue tiaw milik keluarganya. Hidupnya biasa saja sebelum dia menerima undangan untuk meninggalkan bisnis keluarga dan bergabung dengan tim Hunger. Bagaimana kisah gadis itu selanjutnya? Jangan lupa disimak videonya sampai habis ya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang chef yang sangat terkenal di seluruh Thailand yang bernama Chef Paul. Chef Paul bersama timnya bernama Hunger menghadiri undangan untuk memasak. Dan setelah selesai, salah satu tamu mencoba masakannya yang membuat tamu tersebut sangat menikmati masakan Chef Paul. Sampai belepotan karena itu menandakan jika masakannya benar-benar sangat nikmat. Scene berpindah memperlihatkan sebuah warung keluarga yang menyajikan sepiring kue tiaw yang merupakan resep turun-temurun dari beberapa generasi. Kini warung itu dijalankan oleh seorang gadis yang bernama Awoy. Di saat Awoy sedang memasak, ada salah satu pelanggannya yang tertarik dengan cara memasak Awoy. Dia adalah Ton, salah satu anggota tim Hunger. Ia lalu memberikan kartu namanya dan mengatakan kalau skill masak Awoy tidak pantas kalau hanya memasak kue tiaw di pinggir jalan. Jika Awoy setuju, maka ia besok akan kembali untuk menjemputnya. Saat beristirahat, Awoy bersama teman-temannya mengeluh karena meskipun bekerja sangat keras, kehidupan mereka sama sekali tidak berubah. Dan masih gitu-gitu saja. Mereka menganggap jika agar sukses, mereka harus mempunyai orang dalam. Kemudian Awoy memberikan kartu nama Ton kepada teman-temannya dan teman-temannya memberitahu Awoy jika itu adalah Hunger yang dimiliki oleh Chef Paul yang sangat terkenal. Di malam harinya, Awoy yang penasaran tentang Hunger pun mencari tahu di internet. Dan benar saja, Hunger adalah tim chef profesional yang dipimpin oleh Chef Paul yang sangat terkenal di kalangan atas. Dan yang menyewa jasanya adalah orang-orang kaya. Di hari berikutnya, Ton pun kembali datang ke warung untuk menjemput Awoy, lalu mengajaknya ke restoran Hunger. Ketika melihat dapur Hunger, Awoy begitu terpukau karena semuanya nampak tertata rapi dan bersih. Untuk masuk ke tim Hunger, Awoy tentu saja harus mengikuti tes terlebih dahulu, di mana Chef Paul akan menguji Awoy dengan seorang pria lulusan sekolah kuliner untuk membuat menu simpel, yaitu nasi goreng. Mendengar hal itu, lawan Awoy merasa sombong dan menganggap tes itu terlalu mudah. Dapat dilihat nasi goreng buatan kedua peserta ini sangatlah berbeda. Lawan Awoy memilih bahan-bahan premium untuk nasi gorengnya, sementara Awoy malah menggunakan nasi sisa dan dicampurkan dengan 2 butir telur dan beberapa bumbu sederhana. Setelah semua matang, terlihat perbedaan yang sangat jauh antara nasi goreng Awoy dan lawannya yang lulusan sekolah kuliner. Tapi saat dicium oleh Chef Paul, beliau langsung tahu jika masakan Awoy yang menang, dan ia langsung menyuruh lawannya untuk pulang. Sempat tak terima jika ia kalah dengan nasi goreng kampungan, tapi Chef Paul tidak peduli dan tetap menyuruhnya untuk pulang. Saat pria itu pergi, Awoy pun resmi bergabung ke dalam tim Hunger. Ia pun diminta oleh Chef Paul untuk mandi dan mengganti bajunya, karena bau badan Awoy seperti tukang nasi goreng di pinggir jalan. Setelah mengganti baju dan juga mandi, Ton lalu memperkenalkan Awoy kepada semua anggota tim Hunger yang memiliki tugas yang berbeda-beda, termasuk Awoy sendiri yang nanti pasti akan mendapatkan bagiannya. Untuk saat ini, Ton masih berasumsi Awoy akan menjadi asisten chef yang setara seperti dirinya. Setelah itu, Chef Paul mengumpulkan mereka dan mengatakan bahwa beberapa hari lagi mereka mendapatkan undangan untuk memasak. Undangan tersebut dari mantan jenderal. Chef Paul punya rencana ingin menghidangkan sebuah masakan yang bertema daging dan darah. Dan pastinya daging yang dipakai adalah daging berkualitas tinggi, yaitu Wagyu A5. Awoy pun diminta untuk menjadi penanggung jawab di acara tersebut. Pertama-tama, Chef Paul memerintahkan Awoy untuk mengiris daging setipis mungkin dan dimasak dengan kematangan yang sempurna.
tidak terlalu matang dan tidak terlalu mentah. Sebelum itu, Chef Paul pun meminta Aoi untuk mengiris daging tersebut. Aoi yang tidak pernah memasak dengan bahan premium tentu saja kesulitan. Ia berkali-kali gagal dan dibentak habis-habisan oleh Chef Paul. Setelah itu, Aoi pun dites untuk memasak daging Wagyu A5 tersebut. Seperti sebelumnya, Aoi yang terus gagal dan melakukan kesalahan berkali-kali, karena semuanya harus benar-benar sesuai dengan keinginan Chef Paul. Chef Paul bahkan menyuruh Aoi untuk jangan pulang sampai besok pagi, agar berhasil memasak daging dengan sempurna. Jika sampai besok pagi Aoi masih tidak bisa, maka Chef Paul akan mengeluarkannya dari tim Hunger. Tak kuat menerima semua omelan dari Chef Paul, Aoi pun berniat untuk pergi. Namun setelah mempertimbangkan semuanya, ia tiba-tiba berubah pikiran dan kembali ke dapur. Kini Aoi bertekad untuk terus berlatih, sampai ia bisa memasak daging Wagyu A5 dengan kematangan yang sempurna. Keesokan paginya, tim Hunger menemukan Aoi tertidur di dalam dapur. Setelah ia berlatih semalaman, terlihat bekas luka cipratan minyak dan api di tangan Aoi, menggambarkan seberapa kerasnya ia berlatih. Ternyata usaha Aoi tidak sia-sia. Ia akhirnya berhasil memasak daging sesuai keinginan Chef Paul. Singkat cerita, tim Hunger datang ke undangan tersebut. Di sana dihadiri banyak sekali orang penting di Thailand. Salah satunya seorang pengusaha restoran bernama Tos, yang sangat ingin mensponsori Hunger, tapi Chef Paul menolaknya. Setelah para tamu berkumpul, acara masak pun dimulai. Aoi menampilkan keahliannya memasak dagingnya, yang membuat para tamu takjub melihat keahliannya. Hal itu membuat Aoi senang, karena baru kali ini ia mendapatkan perlakuan seperti itu. Gak cukup sampai di situ. Dengan saus serta daging racikan Chef Paul, para tamu undangan termasuk mantan jenderal tampak menikmati hidangan tersebut, sampai-sampai mereka menjilati piring yang terlihat seperti orang-orang kelaparan. Ketika para tamu undangan terfokus kepada Chef Paul, Tos yang kagum dengan keahlian memasak Aoi lalu memberikannya sebuah kartu nama untuk Aoi. Sepertinya Tos tertarik ingin mengajak Aoi untuk join ke usaha kulinernya. Esokan harinya setelah acara selesai, Aoi diajak oleh Ton untuk pergi mencari bahan-bahan mentah langsung dari laut. Bahan yang mereka pakai nanti sangat segar. Hal itu juga menguntungkan bagi orang miskin karena hasil tangkapannya masih laku dan dihargai cukup mahal. Dengan begitu mereka semua saling menguntungkan satu sama lain. Di dapur tim Hunger kembali bersiap-siap untuk acara selanjutnya. Semua orang tampak sibuk, namun Aoi malah tidak ditugaskan apapun. Aoi pun bertanya pada Chef Paul. Chef Paul pun menugaskan Aoi untuk mencuci piring, mengepel, dan membuang sampah. Aoi yang mendengar hal itu tentu saja tidak terima dan protes kepada Chef Paul. Chef Paul kemudian mengatakan bahwa semua orang yang ada di sana menjalankan tugas sesuai dengan perintah. Hanya karena kemarin Aoi mendapatkan pujian, bukan berarti ia adalah orang penting dalam tim Hunger. Paul pun menguji Aoi dengan memberikan tes kepada Aoi, yakni memotong sayuran. Naasnya, Aoi malah terluka. Hingga hal itu membuktikan bahwa Aoi hanya bisa menggoreng aja. Ia tidak layak untuk menempati posisi. Hasil dari Aoi bekerja selama ini, ia belikan sepotong daging mahal untuk dibuatkan steak. Tapi begitu mereka memakan kue tiaw masakan ayah Aoi, mereka semua sangat menikmatinya. Ternyata benar, jika selera orang-orang seperti mereka berbeda dengan orang kaya, karena mereka makan untuk bertahan hidup, sedangkan orang kaya ingin makan yang enak dan juga eksklusif. Setelah itu, Aoi pun mendatangi rumah Ton untuk meminta diajarkan bagaimana membuat steak yang enak. Beruntungnya, Ton dengan baik hati mengajarkan Aoi bagaimana cara membuat steak dan juga bumbu barbeque yang enak. Dari pembelajaran itu, antara Aoi dan Ton mulai semakin dekat. Hingga akhirnya mereka berdua pun kembali ke dapur Hunger. Ada kejadian yang kurang mengenakan.
Tiba-tiba terjadi saat itu seorang anggota tim Hunger bernama Ken terlihat merokok sambil memasak. Chef Paul yang baru datang melihat hal itu dan melakukan hal ini. Ia benar-benar tidak suka dengan perilaku Ken, apalagi jika rokok itu terjatuh ke makanan yang akan dihidangkan kepada pelanggannya. Setelah menegur Ken, Chef Paul mengatakan bahwa ada seorang pencuri di tim ini yang mengambil daging Wagyu A5 seberat 500 gram. Chef Paul pun meminta kepada mereka agar mereka mengaku, karena jika tidak ada yang mengaku, maka dia akan memeriksa lewat CCTV dan membawanya ke jalur hukum. Di tengah ketegangan itu, salah satu anggotanya pun akhirnya mengaku. Ia yang sudah lama menjadi anggota tim Hunger ingin merasakan makanan seperti orang kaya. Chef Paul tentu saja tidak bisa terima hal tersebut, sehingga anggota itu pun langsung dipecat. Singkat cerita, tim Hunger datang ke tempat undangan, dan yang menyewa adalah sebuah keluarga kecil yang ingin makan mewah. Menu pertama pun diantar oleh Aoi, dan anak mereka menyukai masakannya. Tapi anehnya keluarga ini menangis saat melihat anaknya makan dengan lahap. Kemudian saat akan mengantarkan sup, Chef Paul tiba-tiba membuang sup itu dan membuat sup baru menggunakan air keran, beserta bahan-bahan seadanya. Keluarga tersebut pun memakan sup itu dengan lahap dan terasa enak-enak saja, padahal itu terbuat dari air keran dan bahan seadanya. Setelah kembali ke dapur Hunger, Chef Paul sangat marah terhadap Ton karena akan memberikan sup yang terbuat dari udang, yang padahal anak itu sangatlah alergi terhadap udang, dan 1 sendok saja anak tersebut bisa mati. Ternyata yang memasukkan udang ke dalam sup adalah Pak Gang, si asisten Chef Paul. Hal itu ia lakukan karena iri kepada Aoi yang mendapatkan kepercayaan dari Chef Paul. Asistennya yang sudah kesal dengan Chef Paul tiba-tiba menusuk Chef Paul dengan sebuah pisau. Chef Paul akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Chef Paul yang dirawat di rumah sakit kemudian dijenguk oleh Aoi. Aoi membawakan semangkuk kue tiaw resep dari keluarganya. Di balik kesuksesan Chef Paul, tak ada satupun keluarga atau kerabat yang menjenguknya. Sebab gara-gara sikap arogan dan juga dinginnya itu, tidak ada yang mau menjenguknya. Chef Paul meskipun dalam keadaan sakit, kemudian bercerita tentang alasan sebenarnya kenapa ia menjadi seorang chef. Hal itu bermula ketika ia masih kecil. Dan saat itu ibunya bekerja sebagai pembantu di rumah orang kaya. Hari itu keluarga majikan ibunya terlihat memakan sesuatu yang disebut kaviar. Nah, karena penasaran dengan rasanya, ia pun mencuri toples kecil kaviar dan ingin mencobanya. Naasnya, Chef Paul pun ketahuan dan si anak pun meneriaki sebagai pencuri. Toples kaviar itu pun kemudian jatuh dari tangannya dan akhirnya hancur. Majikan ibunya pun sangat marah besar dan menuntut akan memotong gaji ibunya selama beberapa bulan. Sambal kaviar yang berserakan di lantai, Chef Paul pun mencoba kaviar itu dan rasanya ternyata tidaklah enak. Sejak saat itu, ia pun bertekad akan menjadi seorang chef agar orang-orang kaya merangkak demi mencoba masakannya. Sepulang dari rumah sakit, Aoi dikejutkan oleh ayahnya yang dilarikan ke rumah sakit karena pingsan saat memasak. Tak lama kemudian, Aoi melihat berita jika keluarga yang mereka masakan sebelumnya bunuh diri karena terlilit hutang. Hal itu membuat Aoi sangat sedih karena ia memasak makanan terakhir bagi mereka. Beberapa hari setelahnya, tim Hunger dan Chef Paul pergi ke sebuah hutan di kaki gunung untuk memenuhi undangan dari pemburu kaya raya. Di sana, Aoi dan tim yang lainnya menyaksikan kecurangan yang dibuat oleh Chef Paul. Chef Paul memasak seekor burung rangkong, di mana burung rangkong adalah salah satu satwa yang dilindungi di Thailand. Jelas, itu hal yang sangat bertentangan dengan hukum dan juga melanggar aturan. Aoi dan juga Ton yang tak tahan dengan perilaku Chef Paul yang arogan dan tidak taat aturan, lalu memutuskan untuk resign dari tim Hunger.
Setelah resign dari Hunger, Aoi tentu saja harus memiliki penghasilan, yang tak lain mengingat ia juga harus membayar uang tagihan rumah sakit dari sang ayah. Aoi pun akhirnya teringat pada Tos, yang waktu itu sempat memberinya kartu nama. Tentu saja Tos yang melihat Aoi langsung menyambutnya dengan senang hati. Ia bahkan langsung berinvestasi kepada Aoi dengan membuatkannya sebuah restoran yang sangat mewah. Sebagai seorang kepala chef, Aoi harus membuat sebuah menu yang menjadi ciri khasnya. Aoi mendapat peluang emas dari Tos. Aoi pun tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Aoi lalu meminta bantuan kepada Ton untuk bekerja dengannya, akan tetapi Ton menolak karena dia tidak mau bekerja di bawah Aoi. Sebab sudah pasti Aoi akan memarahinya. Dia malah memilih untuk membuka kedai sendiri bersama teman sekolahnya. Meskipun Ton tak mau membantunya, Aoi tetap berusaha keras dibantu oleh kru yang diberikan oleh Tos. Namun sayangnya saat sudah berusaha membuat makanan terenak bersama timnya, Tos mengatakan bahwa makanan ini rasanya tidak beda jauh dengan makanan Chef Paul. Berjuang dengan mati-matian, Aoi pun berlatih untuk membuat menu baru, supaya bisa menuju kesuksesan. Singkat cerita, restoran akhirnya dibuka. Aoi dan timnya pun berhasil membuat masakan yang berbeda dari Chef Paul. Bahkan makanannya itu membuat restoran yang baru saja buka seketika ramai, sebab Aoi punya keunikan sendiri, yakni memasak dengan api yang cukup besar. Itulah mengapa Aoi menamai timnya Flames. Berkat kerja kerasnya selama ini, Aoi pun berubah menjadi chef profesional yang lumayan terkenal di sosial media. Sepulang kerja, Aoi berkunjung ke rumah Ton, tapi bukannya disambut dengan baik. Ton justru marah karena ia iri dengan pencapaian yang diraih oleh Aoi yang jauh darinya. Terlebih lagi setelah keluar dari tim Hunger, Ton yang mencoba untuk berbisnis akhirnya bangkrut. Aoi pun kemudian meminta bantuan Tos agar bisnis Ton bisa disponsori supaya tidak bangkrut. Pak Tos kemudian memberitahu jika Aoi akan diundang ke acara orang yang terkenal di Thailand bernama Madam Milky, yang juga akan dihadiri oleh banyak orang-orang penting lainnya. Madam Milky secara khusus memilih Aoi untuk datang ke undangan tersebut. Setelah restorannya tutup, teman Aoi yang selama ini membantu merawat ayahnya ingin Aoi segera pulang karena ia sudah berubah dan tidak ingat dengan keluarga serta teman-temannya. Kemudian Chef Paul memberitahu Aoi jika Chef Paul juga diundang ke acara Madam Milky. Chef Paul mengatakan jika menjadi orang yang istimewa, Aoi akan kehilangan segalanya dan akan mulai memikirkan karirnya saja. Tibalah hari di mana Aoi dan juga Chef Paul memasak untuk tamu istimewa yang datang ke acara ulang tahun Madam Milky. Tanpa diduga, Ton datang memberi semangat kepada Aoi. Dan ternyata Tos yang memberikan Aoi kejutan agar ia bisa mengalahkan Chef Paul hingga saat pertandingan dimulai. Aoi pun memasak makanan sederhana yang akan membuat orang-orang bernostalgia dengan rumahnya. Sudah pasti merasakan itu dibumbui dengan rasa cinta kehangatan keluarga. Sementara Chef Paul memasak dengan cara yang agak menyeramkan, seperti layaknya memberikan sesembahan untuk para dewa. Meskipun awalnya Aoi berhasil membuat semua tamu takjub, namun makanan Chef Paul yang benar-benar membuat mereka ingin terus mencobanya, seperti layaknya orang-orang kelaparan. Chef Paul lalu menghampiri Aoi dan mengatakan kalau Aoi tidak akan bisa mengalahkan kehebatannya. Karena setiap orang yang ada di sini pasti sudah yakin bahwa makanan yang dimasak oleh Chef Paul sudah pasti enak dan tidak murahan. Di tengah situasi itu, beberapa polisi tiba-tiba datang dan menangkap Chef Paul. Ia ditangkap karena Ton telah menyebarluaskan sebuah video ketika Chef Paul memasak burung rangkong.
Dan tentu saja hal itu karena dukungan dari Tos. Apa yang dilihat Aoi saat ini seolah-olah menunjukkan bahwa untuk menjadi seorang istimewa, mereka akan mengorbankan apapun. Aoi juga sadar akibat ambisinya menyaingi Chef Paul, ia kehilangan waktu bersama keluarganya, yang sejak dahulu mendukungnya karena tak ingin berakhir seperti Chef Paul. Akhirnya Aoi memutuskan untuk pulang dan kembali menjalankan warung kue tiaw keluarganya seperti dahulu. Film pun selesai.